Laporan terbaru, Grup Su menghadapi kebangkrutan karena salah urus. Menghadapi kebangkrutan dengan utang mencapai 100 juta. 100 juta. Ayah, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Jangan ikut campur, biarkan aku mati. Aku mengecewakanmu. Sudahlah, bukankah hanya menikah dengan Fuyanyo? Si vegetatif itu? Aku mau menikah. Benarkah? Sekarang mari kita sambut kedatangan pengantin wanita. Gadis keluarga Su ini sangat cantik. Sayangnya, pengantin prianya adalah seorang vegetatif. Tapi bagaimana upacara bisa selesai jika pengantin prianya vegetatif? Nak, ahli spiritual sudah meramal, asal kau menikah. Dalam setengah tahun kau pasti bangun, keluargaku butuh pernikahan penyembuh. Kalau bisa bangun sih bagus, tapi kalau tidak, pengantin wanitanya seumur hidup akan terbuang sia-sia. Tergiweng SIA juga Kansas. Mahar keluarga Gu 300 juta, siapa yang tidak tergiur? Ya ampun. 300 juta. Sekarang mari pengantin bertukar cincin. Tunggu. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Apa maunya si brengsek ini? Kau sadar sayang nenek, demi 300 juta. Kau malah menjual putrimu sendiri. Mana ada menjual? Nana yang mau sendiri, 300 juta. Iya, dari zaman purba aku kerja. Juga tidak bisa dapat 300 juta. Kakak. Pengantin wanita kabur. Nana lari cepat. Ibu lebih baik mati sakit daripada melihat menderita. Kakak tidak boleh menikah dengan vegetatif, paling-paling. Ayah masuk penjara beberapa tahun. Baiklah, karena kalian tidak menepati janji. Kabur di tengah pernikahan, maka hubungan keluarga kita berakhir di sini, mahar dikembalikan. Pembatalan pernikahan. Besan, maharnya benar-benar tidak bisa dikembalikan, mahar ini. Batal ya batal, siapa yang mau uang kotor kalian? Tidak boleh batal. Ada apa ini? Jadi batal atau tidak? Ini bakal jadi tontonan minaret. Kakak. Memang putri terbaik ayah. Semua ini salah ibu. Ibu, aku mencintainya. Aku menyukainya diam-diam selama 8 tahun, masuk Inggei. Hanya untuk bisa mendekatinya sedikit demi sedikit. Gunung runtuh, langit dan bumi bersatu, tak peduli miskin atau kaya, sehat atau sakit. Fuyanyo, aku pasti menikah denganmu. Sangat mengharukan. Anak ini terlalu setia. Sekarang, mari pengantin wanita mencium pengantin pria. Segala akibat ada sebabnya, balasanku adalah kamu, suamiku. Satu juta sebulan. Kakak sekarang juga orang kaya. Kalau 1 juta sebulan, setahun jadi 12 juta. Beli rumah, beli mobil, ucapkan selamat tinggal pada suami, merdeka finansial. Pelihara 2 anjing, hidup bahagia tanpa kekhawatiran. Foto ini aku tidak mau pergi. Pesta ulang tahun sisakan kecil, siapa yang mau datang? Sudah sampai depan pintu, masuk saja. Hai, selamat ulang tahun. Ayo. Hanya tinggal kamu. Tidak. Aku tidak bisa main kartu, sungguh. Kamu bisa. Aku. Lumayan juga mainnya. Ayo, bantu kami foto.
Ayo, lihat kamera. 3, 2, 1 senyum. Sudahlah, demi 1 juta. Aku akan merawatmu dengan baik, menjadi istri yang baik. Suami. Keluarga kami sangat beruntung. Bisa menikahi Men-Men, menantu yang baik. Aku akan menyayanginya dengan tulus. Fuyanyo benar-benar berhasil sembuh. Kalau dia benar-benar bangun, bukankah usaha kita sia-sia? Sudah kubilang, jangan terlalu baik hati. Kamu tidak percaya? Wanita Suman ini, dengan apa menikahi Fuyanyo, Paman? Lebih baik aku yang mencoba. Aku janji akan mengusir Suman. Kamu yakin bisa? Pasti bisa. Suami-suami, aku cinta kamu. Suami-suami sangat cantik. Takdirku ditentukan olehku, bukan langit. Biarkan istri cantikmu meninggalkanmu. Momen indah ini. Kamu, pengasuh baru, ambilkan aku segelas air. Aku? Kamu pernah lihat pengasuh dengan gaji 1 juta? Diam aja ngapain? Cepat melayani aku. Ini keluarga Fu, bukan keluarga He. Kamu cuma pengasuh yang dibeli bibiku untuk acara keberuntungan. Sok jadi nyonya muda ya. Cepat ambilkan air. Air hangat. 1 juta, jangan lawan uang. Aduh, panas banget. Kamu tahu apa itu air hangat? Dasar jahat. Mau membunuhku untuk hartaku ya? Mulutmu kotor, menghina siapa? Menghina kamu kenapa? Sayang. Sudahlah, dari sekolah kamu suka ngebully aku. Masih ada urusan? Kalau tidak, cepat pergi. Aku masih harus merawat suamiku. Siapa yang suruh kamu duduk? Apa? Jahat. Lagi-lagi pakai cara ini, nggak kreatif. Suman, jangan kira karena kamu menikah dengan keluarga Fu lalu sombong. Kamu tetap si bebek jelek. Iya, semua kata-katamu benar. Aku nggak mau bertengkar, bikin kamu kesal. Oh begitu. Kalau aku bilang kamu memecahkan vas kesayangan bibiku, ini juga benar? Kapan aku memecahkan? Jangan main-main, ini barang antik. Antik apanya? Yang jelas kamu yang memecahkan. Hisweyao, aku peringatkan kamu. Kalau barang ini sampai pecah, aku jamin kamu akan menyesal. Waduh, aku takut sekali. Aku mau lihat siapa yang akan menyesal. Vas antik ini dibeli nyonya dengan harga mahal. Untuk mendoakan kesembuhan tuan muda. Gimana ini? Dengar itu? Kamu tamat. Bukan, aku tidak. Siapa yang percaya? Vas antik yang sudah disucikan ini sangat berharga. Kamu siap-siap packing dan pergi. Nyonya muda, mengaku saja. Kalau tidak, kami tidak bisa bertanggung jawab. Sudah bilang bukan aku, Hisweyao. Jangan asal tuduh. Buzang, ngapain banyak omong dengannya? Ayo kita pegang dia dan tekan kepecahan vas. Anggap saja darahnya sebagai tebusan dosa sepupuku. Berani kamu? Kamu memecahkan vas dan menghina dewa duluan. Lalu ngotot tidak mengaku, aku patahkan kakimu pun. Tidak berlebihan. Kalian berdua, masuk dan bantu. Bagaimana ini?
Hanya 1 juta? Mana penting dibanding kakiku? Lebih baik kabur. Tangkap dia. Lepaskan aku. Aku kan istri muda keluarga Fu. Daripada aku seperti ini. Sudahlah, istri muda hanya nama saja. APA Artemu? Lagi pula, orang yang ada di hati sepupuku bukan kamu. Bukan kamu sama sekali. Kalau pecahan keramik ini ditekan, pasti sakit ya? Tapi tidak apa-apa, untuk menebus dosa. Kamu harus mengeluarkan sedikit darah. Tekken. Ya Tuhan, tolonglah aku. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan dengan istri muda? Bibi. Sepet lepaskan. Tidak tahu aturan. Vasandaku. Aku sengaja meminta Master memberkatinya untuk mendoakan anakku cepat sembuh. Siapa yang tega mengingkarkannya? Ibu jangan marah. Ini Suman. Bukan aku, sungguh bukan aku tidak. Bibi, Suman sejak kecil tidak akur denganku. Aku baik hati datang menjenguk sepupu, dia malah menyiramku dengan air panas. Kamu, Hiswell ini. Masih seperti dulu, mulut penuh kebohongan. Aku tidak sengaja menjatuhkan gelas, dia malah mengancamku. Bilang kalau aku tidak membereskannya, dia akan menghancurkan vas dan menyalahkanku. Aku bilang tidak percaya, dia benar-benar menghancurkannya. Bibi, lihat, tanganku terluka oleh pecahan keramik. Kamu, mulutmu memang licin. Membalik fakta. Kamu ini. Bibi, berapa harga vas antiknya? Pasti tidak penting bagimu. Yang penting, vas ini sudah diberkati. Untuk mendoakan kesehatan sepupu. Benar, Suman menikah masuk sini hanya mengincar harta keluarga Fu. Dia berharap sepupuku tidak bangun agar bisa mewarisi harta. Hei. Kamu bicara pakai hati. Aku memang cinta uang, mencari harta. Tapi aku tidak berniat membunuh. Apa kamu? Kurasa kamu memang dari sananya berhati hitam. Tidak ingin sepupuku sembuh, sengaja menghancurkan vas. Ingin membawa sial. Sekarang, lihat bagaimana kamu menghadapinya. Suman, ternyata dia seperti ini? Bibi. Suman perempuan jahat seperti ini. Cepat usir dia. Ibu. Bukan aku, sungguh bukan aku. Aku sangat mencintai Yanyo, mana mungkin aku menyakitinya. Kamu harus percaya padaku, Bu. Kamu bilang tidak ya tidak, kamu punya bukti. Kyoyarkan. Tidak ada bukti kan? Kalau begitu cepat packing dan pergi dari sini. Aku punya. Kamu punya. Kalau begitu keluarkan dong. Jangan-jangan cuma mau mengulur waktu ya. Pergi cepat atau lambat, tetap harus pergi. Aku benar-benar punya. Gelap-gelap begini enak dilihat apa? Jangan macam-macam ya. Ini barang antik. Antik lagi, yang penting kamu yang merusaknya. Hiswell. Aku peringatkan kamu, kalau barang ini sampai pecah, aku jamin kamu akan menyesal. Waduh, aku takut sekali. Aku mau lihat siapa yang akan menyesal. Ternyata kamu, bukan bibiku. Dengarkan penjelasanku. Diam. Keluarga Hi dan keluarga Fu cuma hubungan jauh saja. Kapan aku jadi bibimu? Ternyata bukan saudara ya. Suman, kamu diam. Di sini bukan tempatmu bicara. Kamu yang diam. Man adalah menantu keluarga Fu. Dia bebas bicara apa saja, Bibi. Suman dia. Aku heran kenapa kamu selalu menurut saja. Kamu sengaja menjebakku. Buat menjatuhkanku ya? Kamu paranoid ya? Kamu yang selalu cari masalah denganku. Aku juga tidak sengaja merekam ini. Lalu kenapa tidak kamu tunjukkan dari dulu? Kamu sengaja mau membuat bibiku salah paham padaku. Sudah kubilang, aku jamin kamu akan menyesal. Kamu tetap tidak percaya. Bibi, lihat dia. Sudah cukup. Hi, keluarga Fu tidak menyambutmu. Kalian berdua, usir dia. Bibi. Dengarkan penjelasanku, Bibi. Man, maafkan Ibu. Ibu yang salah, membuatmu menderita. Bu, ibu hanya terlalu khawatir. Aku mengerti. 1 juta sebulan, penderitaan kecil ini kita terima saja. Tak kusangka,
Hisweo ini masih muda tapi licik sekali. Dia sampai memfitnahmu. Ini ada 500.000, rawat Yanyo. Sudah kerja keras, beli suplemen untuk jaga kesehatan. Terima kasih, Ibu. Ibu tenang saja, aku pasti akan merawat suamiku dengan baik. Benar-benar menantu yang baik. Istriku yang lembut, ayo. Sayang, makan. Kalau suami nggak mau makan, istri yang makan ya. Man. Mama. Aku sedang mencoba merangsang persepsi Yanyo terhadap dunia luar. Ada apa kamu mencariku? Dokter bilang, kalau Yanyo tidak bangun dalam sebulan ini, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kalau begitu, Aku pikir-pikir lagi. Lebih baik aku nggak menahanmu lagi. Mama, aku nggak mau ninggalin Yanyo. 1 juta baru 2 bulan, 2 juta. Gimana mau beli rumah, mobil, apalagi pelihara anjing? NK, kamu pantas dapat yang lebih baik. Nggak, Mama, aku cinta Yanyo. Apapun yang terjadi, mau Yanyo bangun atau enggak, aku akan merawatnya seumur hidupku. Kamu ini benar-benar anak yang baik hati. Menantuku yang baik, kamu memang luar biasa, luar biasa. Bahkan kalau nggak bangun-bangun, jangan sampai mati dong, setidaknya biar aku dapat uang jajan beberapa bulan lagi. Kok nggak ada reaksi sih? Ya udah, coba yang lain. Pasti nggak gampang mati kali ini. Sebenarnya, kalau kamu nggak usil sama aku, kamu lumayan mirip manusia. Jangan bilang siapa-siapa. Kamu cukup ganteng. Hah? Kamu kenapa? Dipuji dikit aja reaksinya segitu besar? Jangan-jangan mau bangun nih? Kamu kenapa? Jangan nakut-nakutin aku dong. Detak jantungnya cepat banget. Aduh, jangan mati dong. Gawat, 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 nggak bernapas lagi. Sayang. Jangan sampai kamu mati, kalau kamu mati aku juga ikutan hancur dong. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. 36 strategi. Kabur adalah yang terbaik. Nggak ada semangat hidup, gampang banget mati. Aku harus buruan kabur kalau ketahuan. Aku yang bikin dia mati. Bukankah ini membuatku ikut mati? Aku harus cepat lari, meskipun 1 juta benar-benar menggoda. Tapi aku juga harus punya nyawa untuk menikmatinya. Sudah kuduga mereka begitu dermawan. Ternyata di sini mereka menungguku. Kota ini penuh tipu muslihat. Aku ingin kembali ke desa. Man. Mama, Yanyo mengalami masalah. Kamu harus siap mental. Yanjo. Selesai. Aku akan ditangkap. Mama. Istri. Istri. Nasib berputar, sekarang giliranmu. Mama. Bagaimana bisa begini?
Men, kata dokter. Otak Yanyo mengalami cedera parah. Meski sudah sadar, tapi kecerdasannya rusak berat. Mungkin sulit untuk pulih sepenuhnya. Men, kamu anak baik, aku tahu. Kami keluarga Fu yang mengecewakanmu. Jika kamu ingin bercerai. Ah, Mama. Aku tidak mau bercerai. Apapun yang terjadi dengan Yanyo nanti. Aku akan selalu menjadi istrinya, aku mencintainya. Aku akan bersamanya. Selangkah lebih dekat ke kehidupan yang bahagia. Ah, anak baik, kamu benar-benar anak baik. Kepala rumah tangga. Men, ini rumah kita. Beberapa villa sudah aku alihkan. Atas namamu. Sayang, tenang, dengan perawatanku yang teliti, kamu pasti cepat sembuh. Oh ya, men. Yanyo sadar, ini kabar gembira. Besok di pesta, kamu pakai Kalang Sapphire Wares and Keluarga. Wah, terima kasih Mama. Yanyo sadar, benar-benar kabar gembira. Kami para orang tua juga senang. Ya, men kami anak baik. Dia merawat Yanyo siang malam. Kalau tidak akan cepat sadar. Man. Kok tidak Kelly Hayton? Dat Ang. Baiklah, tidak apa-apa. 2 bulan tidak bertemu, men berubah banyak ya. Makanya dikatakan, kemewahan membentuk orang. Men-mennya, sungguh cantik. Halo tante-tante. Men adalah orang penting bagi Yanyo, baik hati, lembut. Sangat disukai. Gadis bangkrut tiba-tiba menjadi nyonya muda keluarga Fu. Sungguh beruntung, beruntung apa? Sisa hidupnya, terikat dengan si bodoh itu, mungkin akan menderita. Benar juga. Jangan marah ya. Mau? Asal kamu temani aku main game. Aku akan memberikannya padamu. Gimana? Baiklah. Main game. Biar aku pikirkan. Main game apa ya? Misalnya ini. Manis, terima kasih. Kamu siapa? Aku sepupumu, adikku yang baik. Halo sepupu. Kue enak, aku mau lagi. Fu Yanyo yang sombong dan angkuh. Bisa sampai seperti ini juga ya, Sakit. Katakanlah, kenapa kamu tidak mati saja dalam kecelakaan itu, Maka keluarga Fu akan menjadi milik cabang utama kami, Bukannya kamu ingin ini? Asal kamu sujud 3 kali padaku. Aku akan memberikannya padamu, Aku tidak mau. Orang jahat lepaskan aku. Orang jahat. Bodoh memang, tapi cukup keras kepala ya, Kamu sujud padaku. Jangan ganggu suamiku. Istri. Suami, aku datang menyelamatkanmu. Suami, kamu tidak apa-apa? Kami sedang main game. Berani kamu memukulku? Awas, nanti aku yang menghajar kamu. Di sini ada CCTV, berani-beraninya menyentuh suamiku. Aku akan melaporkan kalian semua ke kantor polisi. Sayang, kita pergi. Pesawat.
Yanyo, istri barunya ini benar-benar kejam. Kenapa sampai tunjuk kita? Dipukuli seperti ini? Oh, Kamu yang melakukannya? Waduh, ini benar-benar kejam. Jangan-jangan sampai tidak punya keturunan. lihat, dia sendiri mengaku. Aduh, aku harus bela. Chingjo kira. Dia yang mulai mengganggu suamiku. Aku hanya melindungi suamiku. Pembelaan diri. APA? Futinyo, berani sekali kamu. Berani-beraninya mengganggu anakku. Bibi, jangan dengarkan dia. Kami sedang bermain game. Kalau tidak percaya. Tanya Yanjo. Main game, main pesawat, seru. Kami berdua bersaudara akur sekali, tapi wanita ini. Dia yang berniat jahat. Aku. Dari keluarga kecil, tapi pikirannya kejam sekali. Menurutku, diam-diam naksir lama. Itu cuma kedok. Keluarga Fuyong Kaya Raya, benar-benar tidak tahu. Apa yang dia incar? Kalian ini benar-benar. Sulit ditebak hati orang. Adik ipar, lihatlah menantu yang kamu pilih ini. Rumah tangga tidak tenang. Maksudnya bagaimana? Lihat, Yanyo saja bilang main game. Wanita ini malah ikut campur. Men-men kita terlalu polos. Niat baik tapi berakibat buruk, tidak apa-apa. Kurasa, dia melihat Yanyo. Jadi bodoh tidak bisa punya anak. Mau menjemuskan Yanyo kita, memutus keturunan. Oh, supaya bisa mencaplok harta keluarga Fu. Aduh, kenapa aku tidak berpikir sejauh ini? Seharusnya dari tadi. Langsung pukul sampai cacat, biar tidak perlu bagi harta. Kamu bilang siapa yang bodoh? Siapa yang tidak bisa punya anak? Kakak kepar. Bagaimana bisa kamu menggunakan kata-kata sejahat itu untuk Yanyo? Aku juga tidak sengaja bilang begitu. Tapi Yanyo jadi seperti ini. Bagaimana mengelola perusahaan Fu? Dia benar loh. Orang bodoh gimana jadi direktur? Iya juga. Lagi pula, akhir-akhir ini aku yang mengelola perusahaan, kinerja perusahaan meningkat pesat. Menurutku, lebih baik kamu cepat-cepat. Mimpi kali. Bibi, kamu juga harus memikirkan masa depan keluarga Fu. Jangan sampai tidak ada penerusnya. Kami. Men-men kami sedang mengandung penerus masa depan keluarga Fu. Bu, kapan aku hamil? Kamu hamil? Ah iya. Aku hamil sebulan, akhir-akhir ini morning sickness. Lumayan parah juga. Fu yang ini. Aku tahu dia tidak berniat baik, sekarang malah berani mengincar seluruh keluarga Fu. Aduh Bu, jangan marah, jangan marah. Antang hari ini kamu melendanji Yanjo. Yanyo suamiku, jangan ada yang berani ganggu dia. Ngomong-ngomong men-men, soal punya anak ini. Kamu harus cepat-cepat loh. Di dapur ada sup tonik, aku ambilkan untukmu. Mimpi kali punya anak. Tunggu dulu. Banyak berbuat jahat, pasti celaka. Chen Fanghua itu siapa sih? Mau mengandalkan anak bodoh ini untuk menguasai keluarga Fu? Dari segi kualifikasi, akulah yang paling pantas mengambil alih Fu. Seandainya dulu, langsung saja tidak tanggung-tanggung. Menjurim Fu Yanzhou ke neraka. Chen Fanghua, bilang Suman hamil itu. Menurutmu benar atau tidak? Fu Yanzhou memang bodoh, tapi otaknya bermasalah. Bukan berarti bagian itu bermasalah. Benar atau tidak, aku akan buat dia tidak bisa melahirkan. Kemarin suruhmu cari info, gimana? Hampir lupa. Ini, mantan pacar Suman yang pecandu judi. Kita bisa manfaatkan dia. Terima kasih. Ayo pergi. Sayang, aku mau makan sedikit. Sedikit saja. Marshmallow-nya sudah habis aku makan. Hicks, Aku masih punya ini. nggak nangis ya? Sekarang harusnya nangis dong. Aku masih punya ini. Gini aja nggak nangis, beneran nggak seru, boring, pulang aja. Alipay menerima transfer 1 juta. Men-men, ini uang jajan bulan ini. Aku udah transfer. Sup tonik di rumah udah matang, cepat pulang minum. Semangat ya. Cepat kasih aku cucu yang gendut. Fuyanyo, uangnya aku kembalikan semua. Tapi soal punya anak, aku beneran nggak bisa sama sekali. Lepasin aku dong. Men, maaf, aku salah. Aku nggak seharusnya jadi bikin kamu marah.
Putusin si bodoh itu, kita mulai lagi ya. Anjing dari mana nih? Ngomong di sini. Minggir. Man, aku tahu kamu mencintaiku, kamu marah. Pukul aku juga boleh, tapi ngapain kamu menyiksa diri? Sama si bodoh itu. Memangnya kenapa sih bodoh? Aku cinta dia. Aku cinta dia sampai nggak bisa lepas. Sayang, ayo. Kita pulang. Chenyukai, maksud kamu apa? Suman. Si bodoh ini lebih hebat dari di mana? Si bodoh ini lebih hebat dari di mana? Bodohnya minta ampun, makhluk paling menyebalkan. Mau bandingin sama suamiku. Nggak mau terima baik, terima yang buruk. Sayang cepat lari. Aku lindungi kamu paling paling. Si bodoh ini minggir sana. Kamu ngapain? Fuyanyo. Kamu peduli banget sama dia. Semakin kamu peduli, semakin aku akan menyiksanya. Ayo, pukuli si bodoh ini sampai babak belur. Udah, jangan dipukul lagi. Lepasin aku. Lepasin? Mimpi. Katanya kamu hamil? Ada yang bayar 3 juta. Untuk nyawa kalian berdua. Kalem ya. Perempuan. Berani memukulku. Apa masalahnya dengan orang bodoh? Aku mencintainya. Ini. Tangan mana yang memukul? Aku akan menghancurkannya. Kamu bikin orang bodoh ya? Siapa yang memberimu 3 juta? Untuk membunuh ibu dan anak itu. Aku tidak bisa mengatakan. Tidak mengatakan, ini pertama kalinya aku membunuh, tidak banyak pengalaman. Akan sedikit sakit. Kamu tahan saja. Mulai dari mana dulu? Iya, itu Paman Fu. Fu Yong. Tuanku yang adil, dia pura-pura bodoh, selesai sudah. Fuyanyo, bagus sekali. Fuyanyo, kamu bisa berpikir. Cara pura-pura bodoh, kukira bisa hidup. Hidup mewah, sekarang sudah selesai. Impianku sekarang, bisa dikatakan, hancur total. Begitu buru-buru kabur. Takut ketahuannya. Sayang, bagaimana bisa bilang begitu? Bukan karena aku terlalu mencintaimu sampai tidak bisa menahan diri. Karena kamu sudah sembuh. Maka aku tidak punya alasan lagi untuk merawatmu. Kita bertemu lagi lain waktu. Dadah. Kamu pikir aku percaya? Benar tidak bohong, kakak. Coba ceritakan, di dalam kotak ini. Ada apa saja? Ini milikku. Barang pribadi. Mencintaiku sampai tidak bisa lepas, terlalu dalam sampai tidak bisa menahan diri. Kamu mencintaiku. Atau uangku? Baiklah, aku cinta uang. Tas ini, aku tidak mau. Kalung emas ini, aku juga tidak mau. Semua dikembalikan, cukup kan? Siapa yang peduli? Masalah mantan pacarmu, sudah aku selesaikan. Dia tidak akan ngawur lagi. Oh, terserah. Sekarang, aku butuh kamu untuk berakting. Berdasarkan apa kamu berani bicara begitu? Kamu pikir? Saya akan memberimu 1 juta sebulan. Setelah berhasil, akan ada tambahan 1 rumah. Wah, suamiku. Lihatlah kamu, kita kan sudah seperti satu, katakanlah. Apa tugas penting yang ingin kau berikan pada istrimu yang cantik ini? APA, kau menyuruh Suman bekerja di perusahaan? Dia cuma perempuan, ngerti apa? Lagi pula sedang heboh. Saya sangat tidak setuju. Fuyong, setidaknya perusahaan ini adalah milik keluarga Fu. Men bekerja di perusahaan itu cuma untuk merasakan kehidupan. Anggap saja sebagai pendidikan janin untuk bayi. Kenapa tidak? Kalau begitu, hanya boleh cari makan. Kalau tidak karyawan lain tahu, nanti sulit dikelola. Ini bagaimana bisa? Ibu, tidak apa-apa.
Asalkan bermanfaat untuk pendidikan janin bayi. Magang. Shen Fang Hua Hilya. Menyuruh wanita hamil bekerja sebagai magang di perusahaan. Ini pasti mau menyelidiki sesuatu, Suman itu. Jelas-jelas perempuan licik, aku akan bilang pada Tante. Harus mencari cara untuk mengusirnya, Tante. Ini kopi yang aku giling sendiri untukmu. Silakan dicoba. Aku sudah tua, tidak minum ini, bawa pergi. Ah, ini mudah. Ini, teh longjing istana yang aku seduh sendiri untukmu. Silakan dicoba. Baik. Teh yang enak. Tentu saja, ini teh yang aku khusus terbang ke Hangzhou. Untuk memetiknya sendiri untukmu. Tante, aku benar-benar ingin berbakti padamu. Ada APA kalau kau jarang-jarang kau seperti ini. Biasanya tidak pernah kau begini. Tante, lihatlah, kita ini satu keluarga. Demi kebaikan keluarga Fu, aku menasihatimu dengan tulus. Jangan biarkan Suman bekerja di perusahaan. Kenapa? Suman itu bukan orang baik. Dia menikah dengan Yanyo pasti ada maksud tersembunyi. Belum tentu, menurutku Men-Men sangat mencintai Yanyo kita. Tant. Hati orang tak bisa ditebak. Suman meskipun terlihat manis dan baik di luar, sebenarnya hanya ingin memanfaatkan kehamilannya, nanti akan mengendalikan seluruh keluarga Fu kita. Serious ITU? Tentu saja, dan aku sudah menyelidikinya. Keluarga Su hampir bangkrut saat ini, mengorbankan Suman untuk mendapatkan uang mahar. Seluruh keluarga penipu, tidak ada yang baik. Kamu diam-diam menyelidiki Men-Men kami. Kamu sendiri juga bukan orang baik. Ah. Tolong. Bibi, kamu dengar tidak? Suman sedang menyiksa Yanyo. Ah, anakku. Sayang, nyaman tidak? Ibu. Kalian ini? Ah, aku baru belajar pijat, jadi aku. Melonggarkan otot-ototnya, sangat nyaman. Ibu, mau tidak? Mencoba juga? Oh tidak. Aku tidak mau. Lanjutkan saja. Sudah kubilang, memang tidak ada masalah. Sekarang kamu lihat sendiri. Jangan lagi bergosip tentangnya di depanku. Bibi, wajah bisa menipu. Yang terlihat. Di permukaan saja, semua bisa dipalsukan. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kamu mau apa sebenarnya? Kita amati diam-diam, aku tidak percaya. Suman itu semurni yang terlihat. Baik, aku akan menemanimu mengamati. Amati diam-diam, Alipay menerima 300.000. Masak saja, bukan masalah besar. Aku masak, sekali masak dapat 300.000. Sangat worth it. Enak tidak? Gimana? Masakanku tidak buruk kan? Men-Men, ini semua kamu yang masak? Tuan muda, dia ingin makan yang spesial. Nyonya muda bangun tengah malam. Untuk memasak, hampir sajikan pesta kerajaan. Betul sekali. Fu Tingzhou, dasar anak kurang ajar. Aku ingin kamu lihat betapa hebatnya. Men-Men kami. Lehei ini. Ini, Men-Men bangun tengah malam. Khusus masak untuk Yanyo. Pura-pura, pasti pura-pura. Coba kamu pura-pura seperti itu. Menantu perempuan khusus masak untuk anakku. Benar-benar menantu yang baik. Lihat, ibu memujiku di media sosial. Aku benar-benar menantu yang baik. Masakan ini pakai saus tiram. Ah. Aku nggak suka saus tiram. Lain kali jangan dipakai lagi. Oh, oke. Sayang, nggak suka saus tiram? Mulai sekarang semua masakan jangan pakai saus tiram. Aku biasa minum teh yang panasnya 8 bagian, ini cuma 7 bagian. Rasanya kurang enak, lain kali diperhatikan. Oh, sayang, mulai sekarang semua teh harus 8 bagian panasnya. Kurang atau lebih sedikit pun nggak boleh.
Ada lagi yang mau disuruh, bos? Oh, bukan. Sayang. Mata duitan. Bagus sekali, romantis banget. Semoga cepat dapat momongan. Tant. Kalau kamu masih mau ngomongin hal buruk tentang Men-Men, mending kamu berhenti saja. Tant. Kok kamu bisa biarin Suman? Gampang banget lolos begitu? Jabangkan tengah malam buat masakin Yenjo. Siapin teh dan air, bahkan pijetin dia. Nggak ngeluh sama sekali, pasangan muda ini, menurut aku. Mereka romantis banget. Pura-pura. Semua kuma pura-pura. Pura-pura atau beneran, itu urusan dia. Yang penting bisa jagain anakku dengan baik. Bahkan seluruh keluarga Fuku berikan padanya pun aku rela. Waduh. Kamu mau ngapain? Nona muda bawa Tuan Muda main ke Taman Hiburan. Aku mau bersihin kamar mereka, disterilkan biar nyaman. Silakan. Tunggu. Tant. Terakhir kali. Percaya lagi sama aku, terakhir kali. Aku masih di sini loh. Kamu mengobrak-abrik kamar anakku. Nggak sopan banget sih. Aduh, Tante. Cara ini emang gak sopan, tapi demi kebaikan keluarga Fu. Percaya deh, rahasia Suman. Pasti tersembunyi di kamar ini. Aduh, jangan carry lagi. Ini. Rencana Suman pasti tercatat di sini. Suami tidak suka saus tiram, mulai sekarang semua masakan jangan pakai saus tiram. Teh suami harus 8 derajat panas. Jangan lebih atau kurang. Hari ini suami makan 2 suap lebih, senangnya. Suami hari ini sangat bahagia. Aku sangat mencintai suamiku, 2 bulan ini aku dan suami hidup dengan penuh kebahagiaan. Suami adalah orang yang paling kucintai di dunia ini. Waktu bersamanya adalah masa paling bahagia dalam hidupku. Men-Men, anak yang baik sekali. Ini. Ini tidak mungkin. Fakta sudah jelas di depan mata. Men-Men memang anak yang baik. Mulai sekarang, jangan kau berani berkata buruk tentang Men-Men. Kalau tidak, aku akan membuangmu keluar. Bibi. Bermain sandiwara, semua orang bisa. Jangan bicara lagi. Besok adalah hari pertama Men-Men bekerja di perusahaan. Aku tidak berharap kau merawatnya, tapi kalau kau berani menyakitinya, aku tidak akan memaafkanmu. Hachoo. Siapa yang memikirkan aku ya? Fokus. Itu manajer keuangan Xiao Wang dari Fu Group. Tugasmu kali ini adalah mengambil hati dia. Lalu jadi orang kepercayaannya. Aku orangnya paling jujur, tidak pandai merayu. Menjilat. Tugas yang mudah, aku pasti selesaikan. Mari. Pulang. Kepalamu pernah cedera, kata dokter harus sering dipijat. Biar cepat sembuh. Besok masih kerja? Sudah larut masih melayaniku? Bagus. Alipay menerima transfer 100.000 yuan. Ini memang tugasku dulu di sekolah. Juga begini melayanimu. Kepalanya bengkak, benjolan sebesar ini. Kalau muncul gejala pusing dan muntah, ingat pergi ke rumah sakit besar, ngerti?
Ngerti? Makasih ya. Ah, nggak apa-apa, aku pijitin lebih lama. Bentar lagi bakal sembuh. Semester depan, PRMU. Aku yang ngerjain semua. HM, lo bilang lo. Mulut kecil, ngomong sembarangan. Ngerjain semua. Kalau bikin aku nggak bisa ngumpulin, lo. Kenapa ya aku bisa gegabah banget? Udahlah. Semua ada sebab akibatnya. Aku bakal bikin lo pusing ngerjainnya. Aneh, kenapa lo selalu cedera di kepala? Lo mau apa? Ngetes lo. Aku. Iya. Aku lihat apa lo punya niat jahat ke aku. Aku lo. Ini data masuk kerjamu. Sedikit bicara banyak observasi. Ingat tugasmu. Jangan gagal. Lapor suamiku, aku udah di depan kantor, bentar lagi. Aku akan jadi bawahan setia satu-satunya di grup Fu. Bagus, kalau berhasil, aku catat jasamu. Pasti suamiku. Orang apa sih? Gak sopan banget. Nabrak orang gak minta maaf. Kampret, Lo barusan ngatain aku apa? Selamat datang Nyonya Bos Fu di Departemen Keuangan. Gaya banget. Agak malu-malu. dia tuh Nyonya Bos Fu. Kalian cepat banget dapat kabarnya. Kan udah bilang, low profile dikit, gaya-gayaan gini. Aku agak nggak nyaman. Nyonya, Anda rela jadi magang di sini. Sungguh terlalu merendahkan diri. Nggak apa-apa. Nyonya, departemen udah siapin kantor khusus. Silakan ini jalan. Jangan-jangan ini diatur Tuan Ting? Oak, Tunggu. Dia adalah Nyonya Bos Fu. bukan dia APA Camel? Bagaimana jika aku... Mera NIH. Datang naik motor listrik ya? Iya. Waduh, lihat tuh mana ada istri direktur. Yang naik motor listrik ke kantor, orang lain naik mobil mewah. Lihat lagi gaya berpakaiannya, minimal 6 digit. Kamu sanggup menirunya? Halo, neneknya. Hari pertama, kerja di kantor, kamu harus melayani dia dengan baik. Jangan sampai dia terlalu lelah. Jangan biarkan orang lain mengganggunya. Ya, Nyonya tenang, aku sudah menyiapkan. Kantor pribadi untuk Nyonya muda, pasti tidak akan membuatnya sedih sedikit pun. Baik, aku tenang sekarang. Wang Zhao, Siap melayani Nyonya kapanpun. magang baru. Sudah ada penugasan? Iya, yang baru, belum ada tugas. Pa Bengket, serahkan ke aku butuh orang. Untuk kerja kasar. Penampilan dan karakternya sangat cocok. Ngomong-ngomong, nanti motor listrikmu itu dibawa pergi ya? Halo, Ting Xiao, kamu menyiapkan. Kantor ini untukku, lingkungannya bagus banget. Senang kalau suka. Suman sudah sampai? Dia sedang mengurus proses masak kerja. Ngomong-ngomong Ting Xiao, dia tahu.
Aku bukan Nyonya Bos Fu. Kenapa dia tidak membongkarku? Sebelum masuk perusahaan, kita sudah sepakat tidak boleh membuka identitas. Kalau dia membongkarmu, dia juga tidak bisa bertahan. Oh begitu. Tenang saja. Sekarang dia bekerja di bawahku. Aku pasti akan membalas. Dendam 1 bola itu untukmu. Meisuk. Nona Kuo, proses masuk kerja sudah selesai. Untuk Anda, Panggil aku Nyonya. aku tahan. Nyonya, ada yang perlu saya lakukan? Nah, ini laporan keuangan seluruh grup untuk kuartal lalu. Kamu urutkan dan kategorikan. Serahkan padaku besok. Siap. Banyak banget, semua harus diselesaikan. Tentu saja. Kamu meragukan aku? Enggak kok, maksudku. Kalau ada data versi digital, aku bisa kerjain. Lebih cepat, kan? Waduh, katanya data cloud untuk kuartal lalu itu. Hai Leng Simyo. Jadi maaf ya. Harus repotin kamu sedikit nih. Gak apa-apa, ini tugas aku. Semangat. Tutup pintunya pas pergi. Duh, nasib sial banget. Aku lawan kalian para penjahat ini. Data keuangan 1 kuartal. Begitu ketahuan jejaknya, kalian bakal hancur semua. Hari pertama kerja langsung lembur. Gigi banget ya. Sayang, tenang aja, aku pasti cepat capai target. Kamu pikir hari pertama kerja, mereka bakal kasih data inti ke kamu? Bukan data inti pun, aku bisa cari jejaknya. Panduan pengajaran analisis data, manajemen keuangan Universitas Huamei. Ini cuma panduan aja. Aku meledak. File kamu, Lisa. Sama kopi Elis. Tanpa gula, tanpa susu. Sama kopi susu Lilia, makasih. Esnya banyak banget. Ini punyamu. Nih, Si. Sana, kamu datang sini bentar. Pak, ini aku beliin khusus buat Bapak dari Starbucks. Cuma Bapak yang punya, yang lain enggak. Pakai es? Pasti dong. Pinter. Nanti kalau ada kesulitan di kantor, langsung cari aku aja. Kita orang dalam, gampang. Kerja yang bagus. Siap, Pak. Lihat aku menyusup sedikit demi sedikit ke setiap orang dalam. Bertahan. Bertahan berarti menang. Hai Nyonya, selamat pagi. Maukah kamu secangkir kopi? Aku lihat kamu sebagai magang cukup santai ya. Masih sempat di sini untuk menjilat atasan. Bukan menjilat sih. Aku cuma suka menolong orang. Kebetulan. Aku kesini untuk mengumumkan sesuatu. Untuk mengoptimalkan lingkungan kerja semua orang. Dan meningkatkan suasana kerja, aku memutuskan. Mulai sekarang kebersihan area kantor akan menjadi tanggung jawab magang secara bergiliran. Nyonya bercanda ya? Magang kan cuma aku seorang. Ini kan jelas-jelas menyindir aku. Seterang itu, Kalau aku yang kerjakan semua, Bu Cleaning tidak ada kerjaan dong. kamu bilang, sangat mesak aku. Makanya aku pecat Bu Cleaning, ganti kamu. Tapi aku masih punya banyak. Kamu tidak mau? Kalau tidak mau, pergi. Tidak usah kerja. Banyak yang mau. Jangan-jangan. Aku kerja. Aku kerja. Bagaimana Tuan Ting? Puas?
Bagus. Kasih dia lebih banyak kerjaan kasar. Tanpa status sebagai istri direktur yang mendukungnya. Aku tidak percaya. Dia bisa bertahan. Aku kerja. Bos Yan, Anda mau begitu saja? Melihat istri Anda dihina? Hanya umpan saja, biar faksi utama fokus padanya. Juga memudahkan kita menyelidiki diam-diam. Sudah 2 minggu bekerja di perusahaan. Ada hasil apa? Ada, dapat 1. Tubuh yang putus asa. Tidak berguna. Apa maksudmu? Suruh aku rendah hati, tapi tidak tahu dari mana. Muncul istri direktur yang terus menyusahkanku, menyuruhku kerja kasar. Pel lantai, sapu, buang sampah. Aku mana ada waktu luang buat jadi mata-mata. Aku udah cukup, makasih suamiku. Awal bulan depan ada rapat umum pemegang saham perusahaan. Aku mau kamu sebelum waktu itu. Nemuin Fuyong. Sama bukti-buktinya korupsi dana perusahaan. Aku cuma magang, mau nyari di mana? Di komputer kepala keuangan. Kartu ini, kamu ambil aja dulu. Bantu cari info boleh. Tapi nyari bukti, takutnya aku malah yang masuk penjara duluan. Kalau Fuyong ini berhasil merebut kekuasaan, kelompok Su pasti kena imbas, bisa-bisa bangkrut. Terus tutup. Ya udah tutup aja. Lagi pula bapak sama adikku. Emang bukan orang bisnis. Waduh, kalau Fuyong udah berkuasa nih, dia pasti habisin kita semua. Masalah kamu pura-pura hamil buat nikah bakal ketahuan. Gak cuma gak dapat duit dari kelompok Fu. Yang udah didapetin malah bisa diminta balik. Tenang aja, rapat pemegang saham bulan depan. Pasti Fuyong yang mati. Aku yang hidup. Bagus. Yanzhou Man. Aku masak sarang burung, mau gak? Waduh, aku gak lihat apa-apa. Bukan begitu. Anak muda romantis, sarang burungnya gak usah dimakan. Urusannya diranjang aja, jangan sampai kedinginan. Cepat punya anak ya. Pak Kepala, aku lihat Bapak sibuk banget. Ada yang bisa aku bantu? Kerjaan kecil-kecilan gitu? Ini data keuangan perusahaan, berantakan banget, kamu gak bakal bisa. Waduh. Pak Kepala, Bapak gak tahu, aku tuh paling suka ngatur yang berantakan, ngecek data. Buat aku, gampang banget. Aku kasih tahu ya. Aku tuh paling suka kasih kesempatan ke anak baru. Makasih Pak Kepala. Hati-hati ya. Katanya Suman ini, sejak masuk perusahaan sebulan lalu. Rajin banget, berusaha deketin semua orang di departemen. Kalau ada kesempatan, dia selalu nanya-nanya. Iya Pak, dia pasti ada maksud, jangan-jangan mau nyari. Kelemahan kita, rapat pemegang saham udah dekat. Jangan sampai ada masalah di saat seperti ini. Tenang saja, Ayah. Aku terus mencari cara untuk menyiksanya, tapi menyiksa saja belum cukup. Perlu dicari alasan untuk memecatnya. Suman, proyek ini sangat mendesak dan penting. Kamu harus mempresentasikannya pada hari rapat pemegang saham. Tapi ini adalah laporan proyek 1 kuartal dari seluruh tim. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya sendirian? Tidak bisa? Kalau begitu, kamu harus dipecat. Bahkan jika aku dimarginalkan, aku masih bisa menemukan kesalahan kalian. Jika kalian memasang pengawasan jaringan internal, aku akan menggunakan kemampuanku yang buruk ini. Aku akan menggunakan komputerku sendiri, pasti tidak akan dirusak. Para pemegang saham, hari ini adalah rapat pemegang saham grup Fu.
Laporan keuangan kuartal terakhir kami akan dipresentasikan oleh Suman. Suman, Kalau memang harus presentasi, mari kita presentasikan sesuatu yang menarik. Misalnya, pejabat tinggi perusahaan yang menyalahgunakan kekuasaan, menggelapkan uang perusahaan. Silakan lihat. Bukan ini, aku. Suman, ini presentasimu? Siapa yang merekrut karyawan ini? Berani mengacau di rapat pemegang saham. benar. Apakah grup Fu adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Untuk bermain-main? Jujur saja, Suman adalah istri Yanyo, istri direktur grup Fu. Apakah istri direktur boleh mempermainkan kami? Bos Chen benar. Meskipun kamu istri direktur, kita tetap harus mematuhi aturan perusahaan. Suman, kamu tidak hanya bermalas-malasan dan tidur saat bekerja, tidak bisa presentasi dengan baik. Sekarang dia bahkan berani mempermainkan para pemegang saham. Kapan aku tidur saat bekerja? Jangan sentuh aku. Sayang, aku janji akan menyelesaikan tugas ini. Tambah gaji. Ah, kamu. Bos Yan, rapat pemegang saham sudah dimulai. Istri sedang sendirian. Siapkan orang-orang kita. Bangkit. Kamu yang mencuri flash diskku dan mengganti datanya. Jangan asal bicara tanpa bukti. Betapa tidak tahu malunya kamu, sebelumnya selalu berpura-pura. Menjadi istri direktur, terus menargetkanku. Jangan-jangan, kamu dikirim Fuyong untuk mengacau, ya? Sudah. Siapa yang menyuruhmu memanggil nama ayahku langsung? Jujur saja, aku yang menyuruh Xiaoyu. Mengawasimu, agar orang luar sepertimu tidak menguras habis keluarga kami. Dasar jahat. Kalian berdua bersekongkol menyalahgunakan dana perusahaan. Tak menyangka, kan? Aku masih punya cadangan. Sekarang juga aku akan membongkar semua perbuatan kalian yang memalukan. Ke publik, biarkan semua orang melihat. Betapa tidak tahu malunya kalian. Kembalikan HP-ku. Kurang ajar. Suman, kamu lalai dalam tugas di awal. Lalu memfitnah dan mengacaukan rapat pemegang saham. Perilakumu sangat buruk. Meskipun kamu istri direktur, aku harus mengusirmu dari Fu Group. Yang harus pergi adalah kamu. Bos Yan datang. Kamu bukan orang bodoh. Pagi. Aman. Fu Yanyo, kamu pura-pura bodoh mempermainkan kami, ya? Fuyong dan Futinyo. Selama 2 tahun aku tidak di perusahaan, menyalahgunakan uang perusahaan. Membuat perusahaan offshore, buktinya jelas. Aku umumkan, keduanya dipecat. Dan diserahkan ke polisi. Kamu bilang dipecat ya dipecat? Buktinya jelas, tunjukkan dong, bocah. Pengalamanku lebih banyak dari makanmu. Bukti? Aku punya. Bos Yan, ini bukti yang kubutuhkan. Tentang penyalahgunaan dana oleh Fuyong dan anaknya. Silakan dilihat. Fotokopi di tanganku akan dibagikan ke semua pemegang saham. Silakan dilihat sendiri. Supervisor, rupanya kamu juga mata-mata. Aku perwujudan Catalan. Fuyong, kamu berani menggunakan uang kami untuk membuat perusahaan offshore, sungguh tak tahu malu. Beijing Gan, berani-beraninya minta kami mendukungmu jadi direktur utama. Kamu pantas? Cepat keluarkan uangku. Kalau tidak, kau akan menyesal. Omong kosong. Ini benar-benar konyol, para pemegang saham. Ini semua ulah Fu Yanyo yang menjebakku. Dia sengaja memalsukan ini. Aku benar-benar tulus pada kalian. Paman, mulutmu masih sekeras dulu ya. Apa maksudmu? Coba lihat ini. Apakah ini palsu? Fu Yanyo, jangan berlagak misterius. Ayahku bekerja keras untuk perusahaan. Kami tidak punya niat jahat. Tidak punya niat jahat? Kenapa merebut hakku? Kamu. Kembalikan hakku, harganya ribuan.
Semuanya, lihatlah. Aku sudah membuat Fuyanyo menjadi vegetatif. Kapan kau akan? Santai saja, dia vegetatif, bukan mati. Nanti setelah dia mati baru bicara. Tim, soal perusahaan offshore. Sudah hampir selesai. Dana itu harus segera diselesaikan. Baiklah, nanti ayahku yang akan transfer. Kalian berdua, merebut perusahaan orang saja sudah keterlaluan. Masih mau mengambil nyawa suamiku? Ini tidak benar. Integritasku, kalian tidak percaya? Sekarang teknologi sudah canggih, ini. Hanya buatan AI Fuyanyo. Masuklah. Bicaralah. Pak polisi, dia orangnya. Dia yang menyuruhku menabrak Fuyanyo sampai tewas. Lalu memberiku uang untuk membantu mereka membangun perusahaan offshore sebagai kaki tangan. Omong kosong. Aku pukul kau, Fuyong. Apa yang kau lakukan? Pak polisi. Jia Gerbo. Ini semua jebakan Fuyanyo. Jangan percaya dia. Fuyong, Fu Qingzhou. Kalian diduga melakukan penggelapan dana, menyebabkan kecelakaan, dan penganiayaan dengan sengaja. Kalian ditahan. Tidak, ini salah paham. Yanyo, aku ini masih pamamu. Kita keluarga, tega sekali kau memperlakukanku seperti ini. Jahat. Kau menyuruh orang menabrak Yanyo sampai tewas. Kenapa tidak berpikir kalian keluarga? Jangan coba-coba memanipulasi suamiku. Pak polisi, tangkap mereka. Bawa pergi. Fuyanyo, kamu kejam sekali. Bahkan tega menghancurkan keluarga sendiri. Fuyanyo, tunggu aku keluar. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sayang. Konon, kamu adalah istri direktur. Maaf Bos Yan, aku salah. Aku cuma karyawan rendahan, semua ini adalah perintah Futino. Dia yang menyuruhku. Kamu dipecat. Jangan Bos Yan, aku salah. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Nyonya, kumohon, sebelumnya aku tidak tahu diri. Maafkan aku kali ini saja. Baiklah. Terima kasih Nyonya. Petugas kebersihan perusahaan sudah kamu pecat. Mulai sekarang. Kamu yang jadi petugas kebersihan. Ikuti perintah Nyonya, petugas kebersihan. Rapat pemegang saham dilanjutkan, selain itu aku umumkan. Mulai hari ini, aku akan kembali resmi ke perusahaan Fu Group. Akan menyambut awal yang baru. Mau kemana? Kamu jalan tidak bersuara ya? Bikin kaget. Sampai segitunya takutnya. Ada perbuatan tidak jujur ya? Aku hanya mengambil kembali yang memang hakku. Mana ada perbuatan tidak jujur, sekarang kamu sudah kembali ke Fu Group. Pembayaran terakhir harus dilunasikan. Kita berpisah dengan baik. Kamu mau apa? Mata duitan. Ini 1 juta yang dulu dijanjikan untukmu. Terima kasih Bos Fu, kamu baik sekali. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu. Apa? Uangnya boleh dibawa. Tapi kamu tinggal. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu suka sama aku? Nggak demam juga sih. Aduh. Seperti kamu ini, aku buta ya? Nggak buta. Tapi juga nggak jauh lebih baik. Apa maksudmu? Ah, haha. Tidak apa-apa, meskipun kamu tidak menyukaiku. Aku sudah membantumu menyelesaikan tugas. Apakah aku boleh pergi dulu? Kontrak kita masih berlaku selama 3 bulan lagi. 200.000 per bulan akan tetap kubayar. Tapi selama ini, kamu tetap harus menjalankan kewajibanmu sebagai Nyonya Bos Fu. Misalnya, hadiri pesta penyambutan malam ini. Selamat atas kesembuhan Bos Fu. Kembali ke keluarga Fu, sungguh membahagiakan. Dengan Bos Fu memimpin keluarga Fu, pasti akan semakin maju. Terima kasih. Yanjo kita pulih dengan sangat baik. Ini semua berkat men-men kami. Selama setengah tahun ini, men-men merawat Yanjo kami dengan penuh perhatian dan ketelitian. Berkat restu leluhur Fu, Yanyo bisa mendapatkan menantu yang begitu baik. Bos Fu sangat beruntung. Karena Bos Fu sudah sembuh. Mari kita doakan Bos Fu cepat punya anak. Bagus. Oh ya, Bibi, sebelumnya. Bukankah kamu bilang Suman hamil? Kenapa sudah setengah tahun perutnya belum kelihatan? Ya. Waktu itu rumah sakit salah memberikan laporan. Membuatku senang sia-sia. Tapi, selama kedua anak ini saling mencintai, aku yakin suatu hari aku akan punya cucu.
Benar, benar. Aku dan Yanyo akan berusaha bersama. Siapa ini? Elegan, anggun, dan cantik sekali. Kamu tidak tahu? Putri Xia Jinyan. Sudah 5 tahun belajar di luar negeri, sekarang akhirnya kembali. Katanya dulu dia punya perjodohan dengan bos Fu, Pezonggenyong Sereisai. Tapi, bagaimana dengan istri sekarang? Yan Zhou. Lama tidak bertemu. Dia adalah Fu Yanyo. Cinta pertama. Lama tidak bertemu. Ah, ketemu apa lagi? Udah punya istri masih mau ketemu. Nona Xie, kamu datang tanpa diundang, kurang sopan ya. Bibi, aku diundang Yanyo. Kami masih ada hal penting untuk dibicarakan. Kami tidak mengganggu dulu. Ayo kita bicara di sana. Bibi, nanti kita bicara lagi. Kamu. Nenek, jangan marah. Suman, kamu lihat nggak? Begitu kakak Yanyan pulang, sepupuku jadi nggak peduli. Sama Kemen, kamu ngomong apa sih? Kamu sadar nggak? Sepupu kedang kakak Yanyan itu jodoh yang seresai. Pasangan yang ditakdirkan, ngomong sembarangan aja kamu. Iya. Fu Yanyo dan Xie Jinyan. Memang seharusnya jadi pasangan. Jodoh apa sih? Maaf. ST. Kok kasar banget sih? Aku kesel lihat kamu nggak berusaha. Ingat, kamu satu-satunya istri Fuyanyo. Kamu harus jaga dia baik-baik. Ah, sudahlah. Kami berdua cuma nikah kontrak. Aku mungkin cuma akan jaga dompetku. Kalau nggak jaga dia, nanti dia malah ngeluarin duit buat orang lain. Bener juga ya. Kalau gitu, aku harus cari untung dulu. Sayang, kayaknya aku lihat suamimu. Sama si Xie itu. Di mana? Masuk ke ruang privat. Dapat ide. Kamu mau kemana? Nangkap selingkuhan. Tanggung aku. Untuk merayakan kesembuhan Lao Fu dan Putri Yanyan pulang ke Indonesia, melanjutkan hubungan dengan Lao Fu. Aku Yuzal. Kita semua bersulang. Perselang. Waduh. Langsung semangat nih. Putri Yanyan pulang. Lao Fu nggak tahan ya? Kalau nggak, Mina Merak Penggantin Untuk Meramakan Swasana. Ara pengantin. Wah, Lao Fu. Kamu terlalu kaku, membuat Putri Yanyan tidak enak hati. Ara pengantin. Suamiku. Lao Fu, ini dia. Istri dengan mahar selangit. Suman, kamu mau apa? Tidak lihat ini pesta pribadi kami? Suamiku, aku datang menjemputmu pulang. Suman. Aku bertahu, sepupuku Sinta Kak Yanyan. Sekarang Kak Yanyan sudah kembali. Lebih baik kamu pergi sendiri. Kondisi tubuhmu baru sembuh. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini tanggal 20. Aku akan bawa pulang. Jangan sentuh aku. Dengar tidak? Sepupuku bilang jangan sentuh dia. Kamu pura-pura APA di sini? Sinta buta, jejek. Apa maksudmu? Setiap tanggal 20 adalah hari aku memberi kamu uang jajan. Untuk uang sedikit ini, kamu tidak bisa menunggu sebentar? Apakah kamu juga berpikir aku hanya mengincar uangmu? Ini 200.000. Tolong pergi, jangan ganggu aku dan teman-temanku berkumpul. Baik. Kalau begitu, anggap saja aku wanita matre. Aku pulang dulu. Lagi-lagi dapat 200.000. Tunggu. Ada apa lagi? Tanggal 20. Sebenarnya adalah hari peringatan 9 bulan pernikahan kita. Lao Fu. Suman ini. Jangan-jangan benar-benar jatuh cinta padamu? Mungkin. Aku benar-benar menyakitinya. Bagaimana? Ada pertengkaran? Kamu tidak APA? Tidak apa-apa. Ada ini. Ini, wah, Nenek tua memainkan peran cinta buta, langsung dapat 200.000. perasaanmu naik turun,
Jangan-jangan benar-benar jatuh cinta? Bagaimana mungkin si pria sombong itu? Lupakan saja. Kakak punya uang, besok aku ajak kamu untuk menghabiskannya. Aku memang benar-benar dapat sugar mommy. Ini pertama kalinya. Makan di sini. Makan sepuasnya, hari ini makanannya. Atas nama Nona Su. Yang bayar. Oh ya, coba ini, bakso liong kepala merah. Enak banget, waktu itu aku makan sama Fuyanyo dan ibunya. Tapi waktu itu Koki yang datang ke rumah. Beneran enak, coba deh. Enak gak? Beneran enak banget. Aku mau foto terus upload ke WeChat. Kukira dari mana datangnya orang kampung. Ternyata kamu ya, Suman. Kukira dari mana datangnya anjing, ternyata kamu ya. Hisuyao. Siapa yang kamu bilang anjing? Kamu sebentar lagi akan diusir oleh sepupuku. Masih berani sok jagoan di sini. Ini pesanan Anda, sop sarang burung istimewa. Tunggu. Bawa hidangan ini. Ke mejaku. Ini. Masa sih? Ini kan aku yang pesan. Kamu yang pesan? Kamu Singapura? Hidangan ini. Harganya 42.800. Kamu mungkin uang recehnya aja gak punya. Dan kamu, ini kan restoran mewah. Kok bisa-bisanya orang sembarangan masuk? Lihatlah penampilan mereka yang melarat, kayaknya sanggup. Bayar Jia ya? Nyonya, bagaimana kalau hidangan ini? Kamu berikan pada Nonahi saja, dia member kartu emas kami. Masa sih? Bukannya seharusnya ada aturan siapa datang dulu? Jika Anda member kartu emas, Anda juga bisa dapat prioritas. Tapi melihat Anda, kayaknya bukan member kartu emas. Kamu menilai orang dari penampilan. Kamu sendiri kampungan dan miskin, jangan salahkan orang lain meremehkanmu. Kalau seperti aku, tas biasa aja harganya ratusan ribu. Pasti gak ada yang meremehkanmu. Kamu. Kalau kamu benar-benar suka hidangan ini, ya sudah aku kasih saja. Pintar juga kamu. Kak Yanyan sudah kembali. Kamu cuma bisa minggir saja. Ini salahku, aku tidak tahu diri, telah menyinggungmu. Maafkan aku. Kamu. Maaf, tolong jangan marah padaku. Kalau perlu, aku akan berlutut untukmu. Bukan kamu. Siapa yang melakukannya? Sayang, jangan marah. Adik Suyao. Dia tidak sengaja. Siapa yang berani? Bukan. Sepupu. Bukan aku. Aku punya mata, aku melihat dengan jelas. Sayang, jangan salahkan dia. Ini karena aku tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih. Nekat berebut makanan dengannya. Adik Suyao, ini salahku. Kalau kamu ingin makan sup bebek sarang burung ini, aku akan segera memberikannya padamu. Jangan marah padaku. Boleh? Tidak perlu, Men, dia tidak pantas memakannya. Sayang, jangan seperti ini. Adik Suyao, sebenarnya dia tidak jahat. Hanya karena Nona Xie, dia sedikit menyinggungku. Tidak apa-apa. Dia sudah menyakitimu seperti ini. Kamu masih membelanya. Begitukah cara menggunakan kebaikan? Bukan aku, sepupu. Sungguh bukan aku. Tanyalah padanya kalau tidak percaya. Aku bersaksi, sungguh bukan Nonahi. Kamu dipecat. Oh, Di mana manajer? Bos Fu, ada yang bisa saya bantu? Pecat karyawan ini. Dan orang ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Muncul di restoran rantai manapun. Aduh. Sayang, sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini. Adik Suyao dan Nona Xie adalah teman. Kalau Nona Xie tahu, Tapi kamu yang tersakiti. Aku juga akan sedih. Ayo pulang. sayang, ini semua aku buat khusus untukmu. Semua buah musiman, manis sekali, cobalah. Sayang mau makan ujung stroberi. Enak, ambilkan jeruk. Siap. Ini sayang, makan jeruk. Ah. Sayang, aku akan pijat kamu kerja belakangan ini. Lelah ya? Baik banget sih. Ngapain jahat? Nggak kok. Ini karena tadi kamu belain aku.
Makasih sayang. Walaupun kamu istri kontrakku, aku nggak bisa biarin kamu dizalimin gitu. Asal ada kamu yang belain. Aku nggak bakal sedih. Aku pijitin bahumu ya. Aku mandi dulu. Dulu aku salah paham sama kamu. Aku tahu di hatimu ada aku. Kan kamu suamiku. Di hatiku. Pasti ada kamu dong. Setiap kali aku kasih kamu uang. Apa kamu ngerasa tersinggung? Kayak aku menghina kamu. Nggak. Nggak kok. Aku putusin. Mulai sekarang gak kasih kamu uang lagi. Hah? Aku mau kasih kamu hatiku yang tulus. Yanyo, aku tunggu di tempat biasa ya. Oke. Aku keluar dulu. Ya udah sana. Suman. Hampir aja tertipu sama dia. Nona Su, di kartu ini ada 8 juta. Tolong tinggalkan Yanjo, kembalikan dia padaku. Nona She, aku dan Yanyo. Kan cuma pernikahan kontrak. Orang yang ada di hatinya. Selalu. Cuma kamu. Di sini. Ada semua kesukaannya. Dia udah bilang sama aku. Tapi aku tetap mau berterima kasih. Selama ini kamu udah jagain dia. Ini sebagai gantinya. Sai. Yanyo. Yan. Ngajak ketemu di sini? Udah makan? Belum. Aku mau bicara sedikit dengan Nona Su. Sudah selesai? Nona Shi baru pulang dari luar negeri, ada urusan. Kalian lanjutkan saja. Aku pergi dulu. Kan cuma demi uang, jangan sedih, jangan sedih. Mau kemana? Shi Jinyan sudah kembali, tentu saja aku harus. Minggirlah. Hanya karena dia memberimu 8 juta, sikapmu terlalu tidak pantas. Ya, memang begitulah sikapku. Nona Shi memberiku uang. Sungguh penuh ketulusan. Kalau begitu, aku berikanmu 10 juta. Jangan pergi. Kamu, Kamu benar-benar percaya? Wanita matre sepertimu tidak pantas berada di sampingku. Ini 5 juta yang sudah kujanjikan sebelumnya. Dan kunci rumah baru. Sekarang kamu bisa pergi. terima kasih, bos. Aku dengan tulus mendoakanmu dan pasanganmu. Nona Shi, semoga bahagia dan cepat punya momongan. Astaga, ini adalah impian terbesarku dalam hidup. Kamu dengan mudah memilikinya. Hah. Mulai sekarang, tidak perlu khawatir lagi. Tapi, apakah kamu benar-benar rela memberikan Fuyanzhou kepada orang lain? Dulu kamu kan. Ah, jangan dibahas lagi, jangan. Kemarin adalah kemarin, hari ini adalah hari ini. Asal punya uang, aku bahagia, tidak ada masalah. Laki-laki atau apapun itu, pergi sana. Benar juga. Ngomong-ngomong, untuk merayakan kebebasanmu, malam ini aku ajak kamu ke pesta single. Oke. Tidak punya perasaan. Ada sesuatu. Cepat bilang. Nona Cheng mengajak istri ke pesta single. Di bar bintang. Baru pisah 3 hari, sudah buka pesta single. Berani sekali.
Xiao Kai, ini sahabatku. Man, mau main, yuk kakak. Senang, ya. Man, hai, aku Xiao Kai. Ini masih di bawah umur. Kamu mau bunuh aku ya? Apa sih? Umur 22 tahun, kamu harus lihat ke depan. Ayo. Man, ini pertama kalinya kamu main kesini ya? Gak apa-apa, aku ajak kamu ke sana makan sesuatu. Oke, terima kasih. Gak apa-apa, aku bantu kamu. Gak usah. Terima kasih. Aduh. Fuyanyo, kamu ngapain? Bersan aja mukul orang? Kamu bisa sama aku. Cuma buat kesini biar cowok lain bisa macarin kamu. Jangan asal ngomong. Jadi kamu sendiri yang merendahkan dirimu sendiri. Kamu mukul aku, Mulutmu kotor, aku mukul kamu masih ringan. terus cowok yang kamu cari itu bersih? Iya. Bersih, pedulur, manis, jauh lebih baik daripada si sombong. Entah berapa kali lipat lebih baik. Begitulah caramu memikirkan aku? Kamu sangat membenciku ya? Bosku punya banyak wanita di sampingnya, masa masih kurang aku satu? Masih kurang aku satu? Kalau aku bilang, aku kurang, Kurang aku? Oke, kamu siap bayar berapa? Kalau cukup, aku temani kamu. kamu bermasalah sama uang ya? Iya, dari awal aku nikah sama kamu cuma demi uang. Masa kamu gak tahu? Aku selalu seperti ini. Betul, Suman. Aku memang gak salah lihat kamu. Yanyo, jangan minum lagi. Kembalikan minumanku. Yanyo, kamu bukan tipe orang yang suka minum. Kok bisa minum sebanyak ini? Kondisi kamu belum pulih sepenuhnya, nanti kalau terjadi sesuatu. Gimana dong? Terjadi sesuatu. Dulu waktu dia masih di sampingku, aku harus melindunginya. Sekarang dia pergi. Bahkan kalau terjadi sesuatu, aku juga gak punya beban lagi. Yanyo, jadi kamu benar-benar jatuh cinta sama Suman, kan? Men, kamu kembali? Aku kangen banget. Maaf. Salah orang. Bahkan saat mabuk, kamu masih memikirkan Suman. Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Benarkah? Ya. Aku mencintainya. Jika dulu aku tidak pergi, apakah kamu masih akan mencintainya? Aku mencintainya. Selalu dia. Uang perlindunganmu minggu ini belum dibayar. CPAC keluarkan, APA yang dikatakan bos kami minggu lalu? 1 minggu bayar 200 yuan. Uang makanku sudah kuberikan padamu, ayahku tidak memberiku uang lagi. Jangan banyak bicara, kalau tidak bayar aku pukul kamu. Kamu berani memukulku? Pacarku tidak akan membiarkanmu. Wah, kamu punya pacar? Siapa pacarmu? Panggil dia, kita pukul bersama. Aku. Pacarnya adalah aku. Ada masalah? Oh, Anda. Kami tidak tahu, maaf. Terima kasih. Ambil tasmu. Ayo pergi. Hei, dengar kabar? Siajinya akan pergi ke luar negeri, APA? Bukankah mereka punya perjodohan? Pergi ke luar negeri. Apakah perjodohan itu masih berlaku? Tidak tahu. Hei, Apa?
Apakah kamu benar-benar suka dengan Xie Jinyan itu? Bukan urusanmu. Kamu ini. Kalau benar suka, katakan padanya. Kalau tidak kamu katakan, bagaimana dia tahu? Apa maksudmu? Yanzhou, ini surat cinta dari Suman untukmu. Maaf, aku belum bisa menerimamu sekarang. Tidak apa-apa. Tapi kamu bisa menungguiku. Setelah aku pulang, aku akan mencarimu lagi. Terserah. Selamat tinggal. Keluarlah, pengintai. Sudah bilang jangan ikut campur urusan orang lain. Aku kan cuma peduli sama kamu. Ah, nggak masalah kok. Cuma ditolak doang. Masih banyak ikan di laut. Xie Jinyan nggak cocok. Kalau begitu, cari orang lain aja, boleh kan? Enggak mau. Oh begitu rupanya. Selama ini, aku yang terlalu berharap. Maaf. Urusan hati nggak ada yang salah atau benar. Kamu nggak salah sama aku. Ini dari Suman. Dia catat semua kesukaan kamu. Dia beneran perhatian banget sama kamu. Oh ya, Suman nggak ambil uangku sama sekali. Bu Bosyan kayaknya sakit. Sekarang di rumah sakit. Awasi dia. Cari tahu sakit apa. Laporkan segera. Segera. Siap. Ini dari Suman. Dia catat semua kesukaan kamu. Berapa lama lagi sampai RS pusat? Lancar, sekitar 15 menit lagi. Suami nggak suka saus tiram. Mulai sekarang, jangan pakai saus tiram. Suami harus 80% panas. Jangan lebih, jangan kurang. Suami adalah orang yang paling kusayang. Masa-masa ini adalah saat paling bahagia dalam hidupku. Dasar bodoh. Bosyan ketemu. Bu Bosyan kena leukemia. Dia di mana? Aku akan sekarang. Baru lihat dia ke arah taman dekat RS Pusat. Berhenti di depan. Men. Kamu sakit kenapa nggak bilang? Takut merepotkan aku. Makanya kamu pergi. Fuyanyo. Men. Jangan takut. Kamu istriku. Sakit atau sehat, aku selalu di sini. Aku akan selalu menemanimu. Apa yang kamu bicarakan? Leukemia sekarang bukan penyakit mematikan, asalkan ada sumsum tulang. Pasti bisa disembuhkan. Aku akan carikan dokter terbaik untukmu. Cih. Siapa yang kenal leukemia? Semoga beruntung. Bukannya kamu kenal Uke? Fuyanyo. Jangan mengutuk aku. Bukan, asistenku bilang kamu kenal kimia. Asistenmu yang mana? Aku cuma anemia ditambah kurang darah. Itu saja. Kalau begitu, ini darah dari hidung. Oh, ini tadi aku kena bola basket. Tidak sengaja kena. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kamu kenapa di sini? Men. Aku tahu di hatimu ada aku. Kamu juga tidak menerima uang dari Xie Jinyan. Kamu mencintaiku, kan? Siapa yang mencintaimu? Jangan berhayal. Aku tidak mau. Apa? Dulu kamu kan menyarankan aku, hanya bisa tidak ganti orang yang disukai. Orang yang disukai? Aku bilang aku tidak mau. Oh, Tidak, kenapa kamu tidak tanya aku suka siapa? tidak tanya. Suman, Ada apa? orang yang aku suka adalah kamu. Selalu. Kamu.
Alipay menerima transfer 1 juta yuan.